Ketika rasio utang Amerika Serikat menyentuh angka 120% dari produk domestik bruto, seluruh berita keuangan dunia langsung heboh membicarakan ancaman kebangkrutan global. Para pengamat ekonomi di Wall Street panik. Tapi ada satu fakta yang sering membuat banyak orang terdiam heran. Angka 120% itu sebenarnya tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Jepang. Rasio utang pemerintah Jepang saat ini menembus angka lebih dari 260% dari PDB mereka. Secara teori buku teks ekonomi konvensional yang dipelajari di universitas, negara dengan utang sebesar 260% seharusnya sudah hancur lebur puluhan tahun lalu. Investor asing seharusnya kabur, mata uangnya mengalami hiperinflasi seperti di beberapa negara berkembang, dan pemerintahnya gagal bayar atau default. Tapi realitas di Tokyo justru sebaliknya. Pemerintah Jepang tidak pernah gagal bayar 1 yen pun sepanjang sejarah modern, obligasi mereka tetap diburu, dan Jepang tetap berdiri tegak sebagai salah satu kekuatan ekonomi paling stabil di bumi. Untuk memecahkan paradoks ini, kita harus melihat siapa yang sebenarnya memegang surat utang tersebut. Kalau Amerika Serikat berutang triliunan dolar kepada negara lain seperti Cina, Jepang, dan Inggris, situasi di Jepang sama sekali berbeda. Hampir 90% dari seluruh obligasi pemerintah Jepang atau JGB dimiliki oleh pihak dalam negeri sendiri. Dari bank-bank komersial lokal, dana pensiun raksasa warga Jepang, hingga masyarakat umum lewat tabungan pos. Secara sederhana, negara Jepang berutang kepada warganya sendiri. Ada perbedaan fundamental antara berutang dalam mata uang asing dan berutang dalam mata uang yang kamu cetak sendiri. Ketika sebuah negara berutang dalam dolar AS sementara pendapatan negaranya bukan dolar, negara itu bisa bangkrut kapan saja saat cadangan dolarnya habis. Tapi karena seluruh surat utang Jepang diterbitkan dalam mata uang yen, pemerintah Jepang bersama bank sentralnya secara teknis tidak akan pernah kehabisan uang untuk membayar utang tersebut karena mereka adalah pemilik mesin cetak mata uang yen. Hal kedua yang sering dilupakan orang adalah sisi aset yang dimiliki Jepang di luar negeri. Orang hanya melihat angka utang pemerintah di dalam negeri, tanpa melihat bahwa Jepang adalah negara kreditor terbesar nomor 1 di dunia selama lebih dari 30 tahun berturut-turut. Total aset bersih luar negeri atau net foreign assets yang dimiliki pemerintah dan swasta Jepang menembus 470 triliun yen. Pabrik otomotif di seluruh benua, gedung-gedung di New York, hingga kepemilikan surat utang Amerika itu sendiri terus mengalirkan dividen dan bunga ke Tokyo setiap tahun. Walaupun punya keunggulan itu, utang sebesar 260% tetaplah beban yang mengerikan kalau suku bunganya naik tinggi. Disinilah Bank Sentral Jepang atau BOJ melakukan sulap moneter paling ekstrim dalam sejarah peradaban modern lewat kebijakan yield curve control. BOJ mengunci suku bunga obligasi pemerintah dekat dengan angka 0% selama bertahun-tahun. Caranya, setiap kali ada investor yang mau menjual obligasi dan membuat bunganya naik, BOJ langsung mencetak uang baru dan memborong semua obligasi tersebut tanpa batas. Tapi sulap BOJ ternyata tidak berhenti cuma sampai di pasar obligasi. Ini adalah fakta paling gila yang jarang disadari publik dunia. Ketika pasar modal Jepang butuh suntikan tenaga, Bank Sentral Jepang melakukan langkah yang tidak berani dilakukan oleh The Fed di Amerika atau Bank Sentral Eropa manapun. BOJ mulai mencetak mata uang yen secara masif bukan hanya untuk membeli surat utang negara, melainkan untuk membeli reksadana bursa atau ETF saham di Bursa Efek Tokyo. Akibat aksi pembelian bertahun-tahun tersebut, BOJ secara harfiah telah membeli dan memiliki pasar modal mereka sendiri. Bank sentral ini menguasai lebih dari 80% seluruh pasar ETF di Jepang. Lewat jalur ETF ini, BOJ diam-diam menjadi pemegang saham terbesar atau 10 besar di lebih dari 400 korporasi raksasa Jepang. Dari Uniqlo, Toyota, Sony, hingga perusahaan semikonduktor. Mereka menopang harga saham perusahaan-perusahaan nasional supaya ekonomi negaranya tidak terlihat runtuh. Dari mana sebenarnya akar dari kebutuhan utang dan pencetakan uang yang luar biasa ini bermula? Semuanya dapat dilacak kembali ke perjanjian bersejarah Plaza Accord tahun 1985 di New York. Saat itu Amerika Serikat yang mengalami defisit perdagangan mendesak Jepang untuk menguatkan mata uang yen secara drastis. Penguatan mendadak itu memicu ledakan gelembung aset properti dan saham yang kemudian pecah pada awal 90-an, memaksa pemerintah meluncurkan paket stimulus utang raksasa yang berlanjut hingga hari ini. Melihat eksperimen ini, kamu mungkin bertanya kenapa negara berkembang atau bahkan Amerika tidak meniru saja cara Jepang mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk membeli pasar sendiri. Jawabannya adalah karena kepercayaan atau trust pada mata uang. Jepang memiliki reputasi disiplin sosial yang tinggi, surplus transaksi berjalan dari ekspor global yang kuat, serta cadangan aset luar negeri raksasa yang menopang nilai yen. Kalau negara dengan fundamental lemah mencoba sulap ini, mata uang mereka langsung hancur tak bernilai dalam hitungan minggu.
Tentu saja di dunia ekonomi tidak ada makan siang yang benar-benar gratis. Jepang memang berhasil menghindari kebangkrutan mendadak atau krisis finansial berdarah, tapi harga yang harus mereka bayar adalah waktu. Selama hampir 3 dekade, ekonomi Jepang terjebak dalam deflasi dan pertumbuhan yang lambat. Gaji pekerja biasa di Jepang hampir tidak mengalami kenaikan yang berarti dari tahun 90-an sampai beberapa tahun terakhir, sementara biaya hidup dan pajak pelan-pelan merayap naik. Selain stagnasi gaji, sulam moneter di mana bank sentral terus menyuntikkan uang murah dan menopang harga saham juga melahirkan fenomena perusahaan zombie. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang operasionalnya sebenarnya sudah tidak kompetitif dan kalah bersaing di tingkat global, tapi mereka menolak mati karena terus mendapat asupan kredit berbunga hampir 0% dan harga sahamnya dibantu oleh pembelian ETF bank sentral. Akibatnya, inovasi dan dinamisme pasar modal Jepang sempat tertinggal dari pesatnya kemajuan teknologi di Amerika dan Cina. Sekarang, sistem arsitektur moneter Jepang sedang menghadapi ujian terbesarnya. Ketika inflasi global mulai masuk ke Jepang, BOJ berada dalam posisi terjepit yang sangat rumit. Kalau mereka menaikkan suku bunga secara drastis untuk menekan inflasi seperti yang dilakukan Amerika, beban pembayaran bunga untuk utang 260% PDB itu akan meledak dan bisa menyedot seluruh anggaran negara. Tapi kalau suku bunga tidak dinaikkan, mata uang yen akan terus melemah karena investor mencari keuntungan bunga di mata uang dolar. Dilema itulah yang menjelaskan kenapa dalam beberapa tahun terakhir kita melihat nilai tukar mata uang yen menyusut cukup dalam terhadap dolar Amerika. Pemerintah Jepang memilih mengorbankan sebagian kekuatan daya beli mata uangnya di panggung internasional demi menjaga stabilitas utang dalam negerinya. Bagi turis asing, situasi ini membuat liburan ke Jepang terasa sangat murah. Tapi bagi rakyat Jepang sendiri, harga barang impor, bahan bakar, dan makanan jadi terasa semakin mahal di kehidupan sehari-hari. Pelajaran penting apa yang bisa diambil oleh investor pribadi dari fenomena global ini. Ketika bank-bank sentral di seluruh dunia kecanduan mencetak uang untuk menambal utang dan menopang pasar modal, memegang terlalu banyak uang tunai jangka panjang adalah risiko yang lambat laun menggerus kekayaanmu. Aset real seperti saham perusahaan dengan fundamental kuat, properti produktif, dan emas cenderung bekerja sebagai perisai daya beli yang lebih tangguh ketika nilai mata uang kertas terus dilarutkan ke dalam sistem moneter. Kasus Jepang memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi siapapun yang ingin memahami bagaimana struktur keuangan dunia sebenarnya bekerja. Utang negara bukanlah seperti utang kartu kredit rumah tangga biasa. Selama sebuah negara memiliki kedaulatan penuh atas mata uangnya, didukung oleh kapasitas produksi yang nyata, serta warganya sendiri yang menjadi pemberi pinjaman, batas kebangkrutan sebuah negara ternyata jauh lebih elastis daripada yang pernah dibayangkan oleh para ekonom klasik. Pada akhirnya, paradoks utang Jepang membuktikan bahwa dalam sistem finansial modern, stabilitas tidak hanya diukur dari seberapa besar angka rasio utang di atas kertas. Stabilitas ditentukan oleh siapa yang memegang kendali atas pipa-pipa modal di dalam negara tersebut. Jepang tidak hancur karena mereka berhasil mendesain satu ekosistem tertutup di mana pemerintah, bank sentral, dan tabungan rakyat bersatu untuk menopang struktur ekonomi mereka sendiri dari ancaman badai global.